sudah tersambung dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG Pusat. Selamat siang, Ibu. Di TV itu nggak bisa lihat, jadi kayaknya ada. Selamat siang, Ibu Dwi Korita. Karena jadi aku harus, tapi kalau di TV langsung. Baik, selamat siang Ibu Dwi Korita. Bisa dengar suara Halo. saya? Iya. Ya, selamat siang. Terdengar, Mbak? Bisa Siap. terdengar ya suara saya? Siap, Bu. Suaranya aman. Baik, Terima Bu, kasih. ya. Ibu Dwi saat ini ada di Padang ya, Bu? Tidak, saya ini sedang perjalanan dari Bukit Tinggi ke arah Padang Panjang, karena saya harusnya naik heli di Gunung Marapi, tapi karena cuaca buruk, helinya mendarat darurat di Padang Panjang, sehingga saya harus bergerak ke Padang Panjang. Baik, bagaimana Bu hasil pantauannya? Saya kurang jelas, Mbak. Kok suaranya hilang ya? Iya, Ibu bagaimana hasil pantauannya, Bu? Pantauan kami tentang cuaca ya, ini potensi hujan sedang hingga sangat lebat masih akan terus terjadi di wilayah lereng-lereng dan puncak Gunung Marapi dan sekitarnya, dan itulah yang membuat kami khawatir karena di atap ini kami kan koordinasi dengan PVMBG dan PUPR nih. Sedimen di atas ini masih diperhitungkan masih cukup besar volumenya, dan dikhawatirkan ini masih akan terjadi banjir lahar hujan susulan. Saat ini kami sedang akan melacak titik-titik kritis yang kira-kira merupakan sumbatan-sumbatan pada hulu sungai yang dapat memicu terjadinya banjir bandang ataupun zona-zona yang rawan memicu banjir lahar. Jadi nanti diharapkan PUPR akan membantu dengan fasilitas dan sarana prasarana untuk mencegah itu terjadi. Insya Allah. Insya Allah ya, Bu. Baik, Ibu tadi mengatakan bahwa potensi hujan lebat masih akan terus terjadi. Itu artinya banjir bandang ini juga akan kemungkinan besar masih terus terjadi, Bu? Iya, masih. Dan kami mengamati di lapangan, lokasi-lokasi bencana itu merupakan zona pertemuan dua, bahkan ada 3 sungai. Dan dikhawatirkan di hulu sungainya itu yang sumber untuk turun sebagai banjir lahar atau banjir bandang masih banyak teronggok di sana, endapan-endapan itu. Makanya kami selain mau mengatasi memitigasi yang di atas, juga koordinasi dengan Bapak Gubernur, BPBD, Bapak Polda untuk mengamankan masyarakat sementara waktu, ya apalagi mendung gelap begini, kosongkan dulu lokasi yang tadi berbahaya. Di mana saja itu, Bu? Jadi antara lain yang lokasi yang sudah kemarin di Batu Sangkar, kemudian di Kabupaten Agam, di Padang Panjang, itu ada beberapa titik yang kemarin korban sudah ada. Berarti di titik banjir yang kemarin ya, Bu ya? Iya. Dan ada satu lagi yang kami khawatir, belum terjadi banjir lahar, tapi cepat atau lambat itu berpotensi akan terjadi. Jadi itulah yang kami kejar tadi dengan heli, maksudnya untuk mengantisipasi kejadian banjir bandang atau banjir lahar di tempat lainnya yang belum terjadi dan masyarakatnya belum siap. Itu yang kami sedang kejar saat ini. Itu potensinya di mana saja, Bu? Daerah mana saja, Bu? Sebentar. Saya harus membuka peta ini. Mohon maaf, saya itu pada posisi tidak membawa peta, Pak. Ada, jadi kami sudah koordinasi, antara lain, sebentar, petanya, coba tolong bukain petanya, saya nggak kelihatan. Jadi kami bekerja berdasarkan peta, jadi nggak menghafal nama-namanya, mohon maaf. Tapi segera kami sampaikan ke pihak yang berwenang untuk menutup sementara lokasi itu. Baik. Tadi yang ada 3 sungai ketemu itu. Berarti jadi intinya selain daerah-daerah yang kemarin sudah terdampak begitu, ada potensi terjadinya juga banjir lahar yang menimpa lokasi-lokasi di luar lokasi yang terdampak kemarin begitu ya, Bu ya. Ini yang jadi concern Ibu dan instansi lainnya begitu. Terus baik.
Lalu untuk kalau untuk apa namanya mitigasi atau antisipasi yang harus dilakukan apa, Bu? Tanah. Lalu bagaimana? Untuk mitigasinya yang harus dilakukan seperti apa? Nah, kami berkoordinasi dengan PUPR. Kita sudah tahu sumber penyebabnya di mana dan disitulah PUPR akan, jadi misalnya di situ ada tumpukan sedimen. Nah, dengan alat-alat berat, maka tumpukan itu disisihkan gitu loh ya. Disisihkan, dipinggirkan dari sungai, karena sungainya ini kan sudah penuh ya. Udah penuh, kalau material sedimen, bongkar-bongkar itu tidak dibersihkan dari aliran sungai, banjir lahar berikutnya itu mau lewat situ, akhirnya udah penuh, dia bahasa Jawanya meluap. Meluap keluar dari alur sungainya. Makanya menyebar ke tempat permukiman. Karena sungai-sungainya penuh. Itu yang perlu diatasi. Dan saat ini PUPR sedang bekerja di situ. Nah, ini lokasi lagi, ini kita sudah dapat peta. Tadi saya nggak pegang peta. Oh iya, Bu. Ini di wilayah Pasir Laweh. Ini wilayah-wilayah yang harus diawasi ya, Bu ya? Nah, antisipasi ya, diantisipasi. Dari Pasir Laweh, ini lebih besar, lebih luas dari yang sudah terjadi kemarin. Dari Sungai Tara, terus ada juga Tiga Batur, ada perkampungan di Tiga Batur, kemudian Sungai Tara, kemudian Pasir Laweh, kemudian Kumangun Selatan, nah di sekitar itu. Ini kami khawatir karena di situ ada pertemuan 3 sungai, terutama yang Sungai Tarap dan Tiga Batur. Ini nampaknya perlu mendapat perhatian khusus. Berarti ini daerah-daerah yang berpotensi terdampak atau dialiri oleh banjir lahar ya, Bu ya, dari Gunung Merapi. Mungkin untuk jelasnya datanya nanti bisa dikirimkan kepada kami ya, Bu. Nanti akan kami sampaikan ke pemirsa juga. Iya, Mbak. Mohon disebarkan informasi ini, bukan untuk menakut-nakuti ya. Sifatnya ini kan mencegah jangan ada korban. Karena banjir laharnya ini kan sulit dicegah. Tapi masyarakatnya agar bisa tidak berada di lokasi itu dulu lah selama hujan ini terus terjadi. Demikian. Tapi memang lokasi-lokasi yang terdampak ini memang rawan ya, Bu ya? Memang sesungguhnya itu jalurnya lahar untuk lewat. Jadi lahar itu nggak lewat kemarin aja. Sebelumnya sudah lewat, dan kalau dari ilmu geologi, jalur ini itu sebenarnya memang menjadi lahan yang memang itu lahar itu kalau lewat ya lewat situ gitu loh. Cuma kita manusia kan tidak paham, sehingga di situ tumbuh menjadi perkampungan. Jadi perkampungan itu memang berada di tempatnya lahar untuk lewat gitu. Baik. Inilah yang perlu nanti. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, BNPB aktif dalam mengkoordinasikan dengan banyak pihak lah, nggak jalan sendiri. Baik. Berarti tinggal ditunggu tindak lanjut dari hasil koordinasi yang telah disampaikan begitu ya, Bu. Tapi kalau untuk cuaca hujan deras ini sendiri, cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat sendiri ini prediksinya sampai kapan akan terjadi, Bu? Dari prediksi kami sampai tanggal 23. 23 Mei? Iya. Namun, ada namunnya. Secara meteorologi dan klimatologi, wilayah Sumatera Barat ini merupakan wilayah yang tidak memiliki musim kemarau. Jadi perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau itu sangat tipis. Curah hujannya sama-sama tinggi meskipun musim kemarau. Jadi hujannya ya akan turun sepanjang tahun. Seperti itu. Tapi yang membedakan intensitasnya begitu, Bu, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena posisi Sumatera Barat ini sangat unik, ya,
sangat dipengaruhi oleh fenomena orografi. Oke. Jadi menghadap langsung ke Samudra Hindia, itu di sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur perbukitan barisan yang tinggi. Nah, jadi proses penguapan dari Samudra Hindia ini sesuai tergantung dengan arah angin, itu awan-awan ini akan bergerak menuju ke perbukitan barisan yang tinggi, dan proses pembentukan awan di situ akan turun sebagai hujan. Baik. Dan itu terjadi sepanjang tahun, yang mengakibatkan musim kemarau-nya itu sangat tinggi curah hujannya juga gitu. Jadi nggak punya musim kemarau gitu. Baik. Jadi memang sebenarnya wilayah ini memang kerap diguyur hujan meskipun di musim kemarau gitu ya. Namun Bu, untuk situasi kebencanaan ini, apakah perlu adanya teknologi modifikasi cuaca, Bu, untuk mengurangi potensinya? Betul. Jadi hari ini kami akan memulai hal itu untuk modifikasi cuaca, insya Allah untuk mengendalikan awan-awan hujan agar tidak turun di lokasi bencana. Karena masih perlu untuk mencari korban, untuk menormalisasi lahan dan lingkungan. Jadi selama seminggu ke depan lah, insya Allah dapat membantu, insya Allah. Seberapa efektif Bu ke teknologi modifikasi cuaca ini? Bagaimana? Mohon saya kurang mendengar, ulangi Mbak. Seberapa efektif modifikasi cuaca ini Bu bisa dilakukan di lokasi bencana di wilayah Sumatera Barat ini? Ya, kalau insya Allah biasanya membantu. Beberapa kali kami lakukan saat El Nino ya. 6 bulan sebelum El Nino kami melakukan modifikasi cuaca. Waktu itu untuk menurunkan awan-awan hujan ke lahan-lahan yang biasa terbakar, agar muka air tanah naik, dan saat El Nino terjadi 6 bulan berikutnya itu kekeringan yang memicu karhutlah dapat dikendalikan, dan terbukti jumlah titik-titik tanah, jumlah kebakaran, ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup, jauh berkurang. Angkanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Silakan nanti dicek. Tapi drop sangat jauh. Sehingga dapat menghemat keuangan negara untuk mengatasi karhutlah. Demikian. Baik. Lalu apa ada kaitannya Bu hal ini dengan fenomena alam tertentu begitu? Apakah memang hal ini wajar terjadi ya memang pada musimnya seperti itu? Jadi sebetulnya fenomena yang terjadi ini merupakan multi fenomena. Yaitu yang pertama fenomena iklim dan cuaca di Sumatera Barat yang memang selalu hujan di sepanjang tahun. Yang kedua ada fenomena erupsi Gunung Marapi yang mengakibatkan lebih dari ini menurut PVMBG datanya, lebih dari 1 juta ton material hasil erupsi teronggok di lereng bagian atas ya, di Gunung Marapi. Itu fenomena yang kedua. Dan fenomena yang ketiga itu ada gempa-gempa. Terutama ini informasi juga dari PVMBG, silakan nanti diproses. Gempa-gempa ini kan ada erupsi, ada gempa vulkanik juga, dan bahkan saat terjadi banjir lahar, dari PVMBG bisa mendeteksi dari kegempaannya. Jadi getaran-getaran itu kan batu-batu yang jumlahnya banyak sekali, sehingga getaran banjir batu itu terdeteksi sebagai gempa-gempa kecil. Itu ada, jadi ada fenomena kegempaan, dan selain itu ada gempa tektonik karena di daerah itu dekat dengan papat tepis. Nah, kegempaan ini akan melonggarkan, jadi batuannya itu kayak di air gitu ya, melonggarkan ikatan antar partikel batuan dan tanah, sehingga yang tererosi, tergerus, maka hujan lebat turun. Dan sumber materialnya selalu disuplai dari hasil erupsi Gunung Marapi. Jadi fenomena ini berinteraksi, mengkondisikan
alamnya memang menjadi area yang selalu dilewati Banjir lahar. hujan dan galodo atau banjir bandang. Berarti Sehingga kita manusia ini penata ruangnya jangan tinggal pada lahan-lahan yang memang di hari itu lepas gitu. Jadi kita mengalah gitu ya, sebaiknya idealnya seperti itu. Dan hujannya kita monitor, peringatan dini dari hujan kita keluarkan. Oke. Seperti itu. Baik. Lalu kalau untuk potensi erupsi dari Gunung Merapi sendiri, Bu? Dan itu PVMBG yang menangani ya, jadi kami tidak bisa menjawab ya untuk hal itu. Jadi takutnya kan masih siaga ya, masih siaga. Artinya tadi dengan PVMBG ya, tampaknya masih ya menurut mereka, tapi lebih baik coba ditanyakan langsung ke PVMBG. Silakan. Baik. Jadi ini Ibu masih terus memantau gitu ya. Kalau dari pemantauan daerah mana saja Bu yang tadi Ibu sudah pantau dan menurut Ibu lokasinya ini paling parah dan perlu diwaspadai? Oh ya, kita buka lagi petanya Mbak. Mau harus melihat peta ya Bu ya? Iya, tadi di jalan ini sambil kenceng banget mobilnya harus. Baik. Mungkin Ibu untuk list daerahnya bisa diberikan kepada tim kami untuk kami update nanti dan kami sampaikan kepada pemirsa begitu. Baik. Terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG telah bergabung di Breaking News. Salam sehat selalu Bu. Sampai jumpa.